Saudara-saudara, kesempatan sukacita ini saya mau ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan firman Tuhan dari percakapan waktu perjamuan malam. Ini tidak diarahkan pada prosesi Paskah, tetapi saya ingin mengarahkan kita kepada satu hal yang sebenarnya sering kali terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari malah. Dan saya tidak tahu bagaimana kita menjalaninya. Dan karena itu alangkah baiknya kalau kita belajar dari firman Tuhan. Soal apa itu Pak Pendeta? Hanya satu soal. Soal persaingan. Soal kompetisi. Dengan sebuah pertanyaan pembuka bagi kita semua. Apakah persaingan itu boleh? Apakah kompetisi itu boleh? Jawabannya ya boleh. Bahkan boleh sekali. Pada titik tertentu saudara-saudara, persaingan dan kompetisi itu menolong kita untuk mengembangkan semua talenta, karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain justru persaingan itu bisa menghancurkan kita. Menghancurkan persahabatan, menghancurkan pergaulan, menghancurkan keluarga dan lain sebagainya. Apa sih sesungguhnya yang harus kita bicarakan hari ini? Sesungguhnya hanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, dengan penjelasan awal seperti itu maka kita memahami tentunya ada persaingan yang baik, ada persaingan yang tidak baik. Atau ada persaingan yang sehat dan juga ada persaingan yang tidak sehat. Itu bagian pertama. Sementara bagian yang kedua adalah bagaimana kita melihat orang-orang yang hidup tidak di dalam Tuhan dan yang di dalam Tuhan itu ketika mereka ada dan membangun hidup ini dengan persaingan. Dalam banyak sekali sisi kehidupan ini memang kita tidak terlepaskan dari persaingan. Tuh. Olahraga, ya ada kompetisi, ada persaingan. Ada kerja, ada saingan, ada kompetisi, ada cinta juga ada saingan, ada kompetisi malah. Seolah-olah kita memperebutkan seorang perempuan atau seorang laki-laki, ada. Dalam semua sisi kehidupan, hampir-hampir dalam seluruh sisi kehidupan kita tuh ada persaingan. Jadi sesungguhnya memang kita tidak bisa menjauhkan diri dan melepaskan diri dari persaingan. Sekolah ada persaingan, kerja kita ada persaingan. Apapun juga ada persaingan. Kalau kita sudah tidak lagi bersaing dengan apa-apa, saya kira kita tidak akan ada usaha lagi. Jadi persaingan itu baik. Kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab di mana Yesus ingin menegaskan sesuatu kepada murid-murid berkaitan dengan pikiran mereka tentang siapa yang nanti akan terbesar di antara mereka. Saudara-saudara, hal ini menjadi serius dan penting bagi kita semua disebabkan karena saudara-saudara untuk kepentingan bersaing. Bersaing itu kan logikanya adalah supaya kita memenangkan sesuatu, supaya kita dapat sesuatu, supaya kita mendapatkan peringkat atau hadiah atau apapun namanya, penghormatan dan lain sebagainya. Mari kita lihat saudara-saudara bahwa murid-murid juga mereka bertengkar, mereka bersaing, mereka rindu untuk ada yang punya posisi yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, berdasarkan itu saudara-saudara maka mari kita lihat sesungguhnya bagaimana cara-cara dunia ini atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini ketika mereka bersaing. Bagaimana sesungguhnya? Apa sesungguhnya yang membuat orang-orang ini kemudian satu bersaing dengan yang lain. Murid-murid satu merasa lebih besar dari yang lain. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan. Bagian yang pertama saya ingin mengatakan bahwa murid-murid itu bersaing dengan bertengkar. Memulai persaingan mereka dengan pertengkaran. Ini cara yang tidak benar. Ya, kalau kita bicara cara-cara dunia, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka pertengkaran di dalam sebuah persaingan itu tidak baik. Pertengkaran itu beda dengan debat. Debat itu orang uji argumentasi, orang uji sesuatu secara ilmiah, secara logis, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Itu debat. Tapi pertengkaran itu bakalai, saling menghujat, saling menjatuhkan. Pembacaan tadi menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa para murid itu ingin mencapai kedudukan besar dengan pertengkaran. Mereka bertengkar. Nah, orang bertengkar itu kan menguras terlalu banyak dia punya energi, pikiran, tenaga, dia punya perhatian segala macam.
Lama-lama dia mati gara-gara itu barang, terus pikir orang yang suanggi. Nah ini cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau untuk sesuatu yang kita mau dapat, kita mulai dengan sebuah pertengkaran. Yang kedua saudara-saudara, yang saya kira juga penting bagi kita untuk kita lihat bahwa kalau kita tidak bangun dia di dalam Tuhan, maka ada punya kecenderungan orang-orang itu bersaing dengan kesombongan. Ada tinggi hati di dalam. Kedudukan-kedudukan besar yang ingin mereka dapat itu untuk memuaskan kesombongan mereka. Memuaskan hati mereka yang meluap-luap dengan keserakahan atas jabatan. Dan kalau sudah jabatan berarti satu paket dengan pendapatan dan lain sebagainya. Ini yang mesti kita berhati-hati. Jangan sampai kita bersaing. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa bersaing itu boleh. Tapi dengan cara apakah kita bersaing? Cara yang berkenan kepada Tuhan atau justru yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kadang-kadang kita bersaing dengan kesombongan. Dengan cerita tinggi. Dengan percaya diri yang lebih-lebih. Kadang-kadang paksa diri. Kadang-kadang kita terlampau over percaya diri itu. Yang membuat kita kemudian memandang orang lain itu tidak seberapa. Yang ketiga saudara-saudara. Saya kira ini dalam konteks kita sebagai orang-orang Kristen. Yang juga bersaing dalam semua aspek kehidupan kita. Orang yang bersaing tidak dengan atau di dalam iman Kristen. Itu cenderung mereka mengabaikan aspek cinta kasih. Cinta kasih yang Tuhan ajarkan buat kita dan mestinya kita praktekkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Justru oleh karena persaingan kita mengabaikan itu. Saudara jangan heran. Ada banyak kakak dan adik bersaing dan mereka kemudian tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Bahkan ada suami istri bersaing. Siapa pun pendapatan paling besar. Suami kah atau istri kah. Dorang dua bersaing. Bahkan ketika mereka marah. Suami marah istri, istri marah suami. Dua-dua bersaing. Siapa yang akan memenangkan ini marah dan perseteruan ini. Seolah-olah kalau kita mengalah itu kita tidak terhormat. Dan kalau kita mengalah untuk kebaikan itu dianggap salah. Harus bertengkar untuk menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia atau lawan. Ini yang salah. Atau juga saudara-saudara bukan sekedar mengabaikan aspek cinta kasih. Tetapi mereka sibuk sekali juga. Ini yang keempat. Kadang-kadang terlalu sibuk dan bersaing sampai kita melupakan tanggung jawab sebagai penata layan. Sebagai pelayan. Tanggung jawab utama kita dalam melayani itu kita abaikan hanya karena sebuah kompetisi. Karena sebuah persaingan. Persaingan politika. Persaingan menjadi pemimpin gereja. Persaingan macam-macam itu membuat kita melupakan tanggung jawab pelayanan. Coba kita renungkan saudara-saudara. Berapa banyak kali kita lebih memilih untuk tinggal di dalam persaingan yang macam begini. Persaingan yang diisi dengan pertengkaran saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Persaingan yang diisi dengan kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Persaingan yang diisi dengan hilangnya aspek cinta kasih yang begitu kuat dalam hidup orang-orang Kristen seharusnya. Atau persaingan yang justru mengabaikan tanggung jawab kita. Saya tambah satu saudara-saudara bahwa kadang-kadang orang yang bersaing secara tidak sehat itu mereka menghancurkan sebuah persekutuan. Terlalu rakus akan sesuatu, rakus jabatan, rakus harta, rakus makanan dan lain sebagainya. Persaingan ini kemudian menghancurkan persekutuan kita. Kenapa? Kan kita pakai cara-cara yang tidak benar. Kita menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Dan itu yang membuat kita gagal. Lalu saudara-saudara, kalau itu kenyataannya, persaingan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu bagaimana? Bagaimana yang seharusnya menurut firman Tuhan? Atau paling tidak yang benar itu seperti apa? Saudara-saudara,
Jangan ikut yang dunia punya. Tuhan Yesus coba untuk mengarahkan para murid untuk sadar kira-kira pada ayat yang ke-25. Supaya jangan meniru para pemimpin dunia dengan kuasanya sendiri. Mereka menaklukkan hati rakyat. Tetapi kepentingannya bagi diri sendiri. Jangan. Mestinya saudara-saudara, kita tidak boleh menempuh segala cara hanya untuk memenangkan sesuatu. Menempuh segala cara yang dimaksud ini punya kaitan dengan tadi sebelum hal ini. Jangan sampai tujuan itu menjadi alasan yang paling kuat untuk kita menggunakan cara apa saja. Ada orang yang ketika dia ingin jadi anggota dewan, dia bisa pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, cari orang-orang tua, nenek-nenek tua, mempersembahkan sesuatu kepada leluhur, untuk kemudian dia dapat jabatan anggota dewan atau lain sebagainya. Nah, ini yang salah, tidak boleh begitu. Jangan untuk mendapatkan sesuatu kita pakai cara yang tidak benar. Atau yang kedua saudara-saudara, yang benar itu adalah kita harus makin kecil, bukan tinggi hati. Kita mesti mendefinisikan diri kita sebagai pelayan-pelayan. Pelayan itu artinya dia yang giat sekali melayani Tuhan. Dia tahu betul apa yang mesti dia kerjakan. Saudara-saudara, melayani yang seperti ini, itu kemudian dia menuai banyak sekali hal yang indah di dalam hidupnya yang Tuhan perkenankan bagi dia. Bukan saja soal-soal jasmani dan materi, tetapi sebuah keadaan hati yang baik. Karena dia melayani. Dia bukan memerintah tapi dia melayani. Wih, kalau kita semua bersaing dalam pelayanan, bersaing secara sehat dalam pelayanan, masing-masing mau tekun. Kadang-kadang kita persaingan juga tidak sehat. Karena satu gereja dan gereja yang lain punya persaingan tidak sehat untuk mendapatkan jemaat. Tapi kalau kita melakukan yang benar itu sebagai pemimpin sekaligus adalah pelayan Tuhan di dalam gerejanya, ini dikehendaki baik oleh Tuhan. Yang benar itu yang ketiga saudara-saudara adalah bahwa orang yang bersaing dengan benar itu dia akan berproses sesuai apa yang seharusnya. Lantas kemudian itu membentuk pikiran dia bahwa kalau sampai Tuhan mempercayakan sesuatu, jabatan kah, kemenangan kah, kekayaan kah, atau apapun dalam persaingan ini, itu memang karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan dan menanugerahkan semuanya. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa persaingan yang benar itu tetap akan merupakan sebuah persaingan yang sehat. Yang tidak berimbas pada penghancuran dan pecah belahnya kesatuan sebagai tubuh Kristus. Janganlah kamu bersaing sampai saling membunuh, saling menghancurkan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Kita mestinya menjadi pemimpin dalam persaingan itu, tetapi sekaligus seorang pemimpin yang melayani. Supaya roh kesombongan itu tidak tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin akan bersatu dengan orang-orang yang sombong, angkuh, makan puji. Dan orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Beres dulu dengan diri, karena sekalipun namanya ini persaingan, sekalipun namanya ini sebuah kompetisi, tapi kita tetap mesti menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak dari Allah Bapa yang penuh kasih setia itu. Jangan lakukan sesuatu yang tidak sehat, yang tidak berkenan kepada Tuhan hanya untuk memenangkan sesuatu. Terlalu mahal kalau kita akan menghancurkan persekutuan jemaat hanya dengan sebuah persaingan. Nah saudara-saudara ingat, jangankan untuk dapat hati dari jemaat, dapat hati dari orang-orang yang kita layani, lantas kemudian kita bisa melakukan apa saja sekehendak hati kita. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Di sekolah orang bersaing, kalau engkau belajar saya juga belajar. Di kompleks orang bersaing, kalau engkau rumah besar saya juga bisa rumah besar, tapi saya akan pakai cara yang baik. Saudara punya mobil, saya juga mau ada mobil, tapi saya ingin mensiasati dengan baik.
supaya kemudian tidak membebani saya. Itu sehat. Melihat kepada kesuksesan orang lain dan kita mengembangkan semua yang ada pada kita, saya kira itu baik. Itu kita tidak ragu untuk meminta masukan pada mereka. Tapi kalau kita anggap lawan, anggap musuh, kompetitor dan lain sebagainya, tentunya hal-hal yang penuh dengan cinta kasih tidak mungkin ada. Saudara, betapa kalau persaingan yang tidak sehat itu mengerumuni kita. Kumpul-kumpul keluarga di mana ipar-ipar, kakak adik dong hadir, bisa saja kita saling bersaing untuk menunjukkan siapa lebih kaya, siapa lebih sayang mama mantu, bapak mantu, siapa lebih bisa memperhatikan mereka dan lain sebagainya. Karena itu letakkanlah pada sebuah persaingan yang betul-betul memuliakan Tuhan dengan maksud mempererat persekutuan. Kita betul-betul menjadi pelayan yang melayani. Seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Lalu siapa melayani kita ketika kita datang? Sebuah pelayan. Tuhan akan melayani. Dan sudah dia lakukan. Pertama dia telah berkorban bagi kita semua. Tapi yang kedua, dia selalu berpihak di kita. Sehingga ada situasi-situasi yang sukar dalam hidup ini, Tuhan bisa menjadi bagian di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera bagi kita. Tetaplah semangat dalam persaingan ini. Tetapi supaya kau berhasil, tidak harus dengan menjatuhkan orang lain. Tidak harus. Mesti lebih sehat. Itu sebuah refleksi iman. Itu sesuatu yang merupakan hasil daripada mari kita melayani Tuhan dengan hati yang luas, yang terbuka, yang berkenan kepadanya. Saudara, kita ini hamba. Hamba yang melayani. Jangan balik, kita Tuhan. Kita hanya hamba. Hamba itu kita tidak laku. Hamba itu disamakan dengan barang. Hamba itu hanya bekerja untuk memuaskan apa yang menjadi kebutuhan dirinya, tetapi juga Tuhannya. Memuaskan. Memuaskan itu beda dengan hal-hal yang berkaitan dengan memuliakan. Memuaskan, memuliakan. Beda atau sama? Berbeda. Karena itu kita akan bersaing untuk mendatangkan kemuliaan. Bukan bersaing semata-mata akan memakai cara-cara yang tidak benar. Tuhan memberkati kita.